cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan baik dan Tuhan selalu tidak akan pernah tinggalkan kita. Dimanapun dan kapanpun kita pergi dan berada menjalankan aktivitas kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan mau berbagi firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Mazmur pasal 30 ayat 3. Di sana dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak meminta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nah, judul renungan kita adalah selalu mengucap syukur dalam menanti waktu Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, setiap orang pasti memiliki banyak pergumulan di dalam hidupnya. Ya, termasuk kita semua juga yang mendengar. Ada saja pergumulan dalam hidup kita. Dan pergumulan tiap-tiap orang pasti berbeda. Ya, saya punya pergumulan berbeda dengan Bapak Ibu punya pergumulan. Ya, saya punya masalah berbeda dengan Bapak Ibu hadapi masalah. Nah, salah satu pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah berkenaan dengan sakit, penyakit. Berkenaan dengan sakit penyakit. Ya, ada banyak orang yang mungkin merasa lelah dan putus asa karena harus bergumul dengan sakit penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Ketika menghadapi pergumulan seperti ini, pemazmur berteriak meminta tolong. Dan dikatakan, Engkau telah menyembuhkan aku dalam ayat nas tadi. Saudara, saya menjumpai satu anak Tuhan. Dia menghadapi penyakit. Penyakit yang dia alami adalah asam lambung. Ya. Terus ada penyakit lain yang dihadapi. Ada satu saat dia bertanya, kok kenapa sih saya penyakitnya lambung terus? Dan satu saat saudara-saudara dia mengeluh, bahkan dia putus asa. Ya, dia putus asa, dia menangis. Ya, saudara-saudara. Nah, ini adalah bagian yang dihadapi oleh setiap manusia. Mungkin saudara berkata, nggak mungkin dong saya akan seperti itu. Tetapi bisa saja terjadi kalau itu tiap saat terjadi. Ya, sakit penyakit, kita bergumul terus. Tapi kita dikasih solusi untuk firman Tuhan. Pemazmur Daud berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Tentu saja ada hal-hal yang kita harus lakukan dari kita manusia, ya, untuk kita dapat ikut membantu mengatasi penyakit yang kita hadapi. Pemazmur berkata, aku berteriak, minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan. Jadi tidak hanya sekedar teriak, tapi ada usaha-usaha. Dia beriman, dia yakin bahwa Tuhan tolong dia. Nah, perhatikan apa yang Tuhan janjikan kepada umat Israel ketika membawa mereka keluar dari Mesir. Ya. Coba kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26, dia berkata apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya, perintah Tuhan, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah timpahkan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, ini janji. Kadang-kadang penyakit itu datang karena
ketidakdisiplinan kita untuk menjaga kondisi tubuh kita. Ya, semakin umurnya bertambah tentu saja berbeda. Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Kalau perlu kita istirahat, ya istirahat. Jam makan ya kita makan. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, di satu sisi juga Tuhan mengingatkan, mari kita hidup benar. Hidup benar, ya. Sungguh-sungguh, ya. Memperhatikan firman Tuhan lewat pendengaran kita. Juga apa saudara-saudara? Mengikuti perintahnya, ketetapannya. Ya. Mesir mengalami itulah karena mereka tidak tetap. Tidak hidup dalam kebenaran. Sehingga Allah luaskan itu. Untuk apa? Menyadari bahwa ada Allah yang hebat dan berkuasa. Nah, ayat tadi artinya sejak dari semula sifat Tuhan adalah menyembuhkan dan selalu merancangkan hal-hal yang baik. Terbukti selama menempuh perjalanan saudara 40 tahun di padang gurun, kaki mereka tidak menjadi bengkak. Baca di dalam Ulangan 48 ayat yang keempat. Ya, alias sehat. Dengan kata lain, Tuhan bukan hanya menyembuhkan, Ia juga memberikan jaminan kesehatan untuk tubuh mereka asalkan taat. Jadi saudara-saudara, ya, taat kita menjaga diri kita, taat disiplinnya kita untuk kita menjaga kesehatan kita. Ya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, terlebih juga taat kita kepada Tuhan. Ada orang taat kepada Tuhan, tapi dia sendiri tidak disiplin menjaga kesehatannya. Ya, mungkin dia bergadang sampai tengah malam, sampai pagi. Ya mungkin 1-2 hari tidak akan terasa, tapi lama-kelamaan. Ya. Jadi ada bagian yang kita harus. Nah, kalau kita di bagian ke Tuhan, kita taat firman Tuhan. Ya, kita taat kepada perintah Tuhan. Udah jangan punya alasan. Tapi sebagai pengikut Tuhan, kita tidak perlu beralasan, oh saya seperti tidak. Tapi mari kita mau taat. Semasa pelayanannya di bumi, kalau kita lihat ya di dalam Markus pasal yang pertama ayat 34. Ya saudara, selama pelayanannya di bumi, Yesus juga melakukan pelayanan kesembuhan. Ia menyembuhkan banyak orang, ia menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ya, tak diragukan lagi bahwa ia berkuasa menyembuhkan siapapun, ya, sesuai dengan kehendaknya. Tidak satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Tuhan belum menjawab doanya dan menyembuhkan sakitnya? Menyembuhkan sakit kita atau tidak bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa atau dia ingkar janji. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan tetaplah sang penyembuh, Yehova Rafa. Ya, selalu ada maksud rencananya di balik masalah kita. Ada pendidikan di balik masalah kita. Mungkin saudara-saudara, Tuhan tegur kita karena kita mulai tidak taat, tidak berjalan dalam kebenaran. Ya Tuhan tegur kita. Ya Tuhan, kita tidak lagi disiplin untuk melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan tegur kita supaya apa? Kita sadar. Kalau tidak ditegur, nggak sadar-sadar. Jadi kesembuhannya hanya diberikan berdasarkan waktu dan kehendak Tuhan. Tetaplah mengucap syukur dan jangan berubah sikap. Tetap bersyukur. Jangan berubah sikap. Karena manusia kan seringkali berubah. Ya, ketika kemauan kehendak manusia itu tercukupi, kehendak manusia itu semuanya baik, dia lupa. Semuanya diperhatikan di awal, tidak tahu berterima kasih. Malah sudah kesana kemari, tidak punya prinsip. Padahal di mana dia berada, dia diperhatikan.
Nah, ini kan tidak bagus, tidak elok. Harus ada prinsip, maka Tuhan tegur. Saudara-saudara, ya. Jadi mari saudara-saudara, ya, tetaplah mengucap syukur dan jangan berubah sikap. Kalau kita berubah sikap, kita tidak tahu berterima kasih, itu bukan urusan seorang hamba Tuhan, tapi kita berurusan dengan Tuhan. Dia adalah yang berdaulat untuk manusia. Saya berdoa supaya kita selalu tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.